Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, baiklah kita akan melanjuti pengajian kita, yaitu memasuki maqalah yang ke-10 dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, termasuk dalam bab 1 yang berisi nasihat-nasihat dengan 2 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala thalathun ahibbuhunna wa yakrahunna an-nasu al-faqru wal maradu wal mautu wa ana uhibbuhunna li'annahunna kaffaratun lidh-dhunub. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, ada 3 hal yang aku sukai namun dibenci oleh kebanyakan orang, yaitu kemiskinan, penyakit, dan kematian. Aku menyukai ketiganya karena mereka menjadi penebus dosa-dosa. Nasihat ini mengajarkan bahwa cobaan hidup seperti kemiskinan, penyakit, dan kematian dapat menjadi sarana penghapusan dosa jika diterima dengan sabar dan ikhlas. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika maqalah ke-10 dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, ditinjau dari sifat Allah, yaitu Al-A'zamu, Al-Jalilu, dan Al-Akbar, ya, maka penafsirannya seperti ini, ya. Jadi Al-Azimu yang maha agung, ya, satu Al-A'zamu, ya, Allah yang maha agung. Kemiskinan, ya, tentang kemiskinan, jadi Allah yang maha agung, ya, menciptakan kemiskinan sebagai salah satu bentuk ujian. Dalam pandangan Al-A'zamu, ya, kemiskinan adalah sarana untuk menunjukkan hanya Allah yang memiliki kekayaan mutlak. Dengan menerima kemiskinan, seorang hamba mengakui keagungan Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua adalah penyakit, ya, yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah penyakit. Penyakit adalah bukti keagungan Allah, ya, yang menunjukkan bahwa kesehatan adalah nikmat yang tidak dapat diciptakan oleh manusia sendiri, ya. Penyakit menjadi pengingat bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk memberi kesehatan atau kesembuhan. Selanjutnya adalah kematian, ya. Kematian adalah tanda keagungan Allah dalam mengatur kehidupan dan akhirat. Kematian membuktikan bahwa setiap makhluk akan tunduk kepada kehendak Allah.
Yang kedua adalah sifat al-jalilu yang maha mulia dan maha beribawa. Ya, pertama adalah kemiskinan. Ya, artinya dalam kemuliaan, dalam sifat al-jalilu, ya, dan kewibawaan Allah. Kemiskinan diberikan kepada hambanya untuk menguji keikhlasan dan keteguhan iman. Kemiskinan bukanlah kehinaan, tetapi justru dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah jika diterima dengan sabar. Yang kedua adalah penyakit. Penyakit adalah wujud kasih sayang dan kebijaksanaan Allah yang maha mulia. Melalui penyakit, seorang hamba dibimbing untuk kembali kepada Allah dengan penuh tawakal, dan penyakit menjadi jalan pengampunan dosa. Yang ketiga adalah kematian. Jadi Allah yang maha mulia menunjukkan kewibawaannya, ya, melalui kematian sebagai penutup perjalanan dunia dan pembuka pintu menuju ke kehidupan akhirat. Dengan memahami kematian, manusia diingatkan bahwa hidup harus digunakan untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Yang ketiga adalah al-akbar, yaitu yang maha besar. Kemiskinan, ya, dalam kebesaran Allah, ya, kemiskinan menjadi cara untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini kecil, ya, dibandingkan dengan kuasa dan kebesaran Allah. Ya. Di dunia ini masalah apapun yang terlihat besar, ya, padahal hakikatnya adalah kecil, ya, itu bila ditinjau melihat kebesaran Allah, ya. Jadi hanya Allah yang berhak dipuji dan dimintai pertolongan. Apapun masalahmu, ya, di hadapan kebesaran Allah itu kecil. Selanjutnya adalah penyakit, ya. Jadi Allah yang maha besar menunjukkan bahwa tubuh manusia yang tampak kuat sebenarnya sangat kecil dan lemah jika tanpa rahmat dan karunia Allah. Penyakit mengingatkan manusia akan kebesaran Allah yang memiliki kuasa atas kehidupan dan kesehatan. Ya, kemudian adalah kematian. Kematian adalah manifestasi perwujudan kebesaran Allah yang mengatur kehidupan dari awal hingga akhir. Kematian adalah bukti nyata bahwa segala yang hidup tunduk kepada Allah yang maha besar. Walhasil dari sifat-sifat Allah al-a'zamu, al-jalilu, dan al-akbar, ya, ketiga hal yang disebutkan dalam makalah ini, ya, kemiskinan, penyakit, dan kematian, adalah cara Allah menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah. Jika seorang hamba menerima ketiga hal ini dengan sabar, menerima dengan tawakal dan keikhlasan, maka mereka tidak hanya menjadi penghapus dosa, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika makalah ke-10 dalam kitab Nasoihul Ibad ditinjau dari konsep asbab dan tajrid, ya, asbab itu usaha melalui sebab, ya, dan tajrid melepas ketergantungan pada sebab
dan berserah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka tafsirannya akan melibatkan sikap terhadap kemiskinan, penyakit, dan kematian sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia. Yang pertama adalah kemiskinan, artinya dalam hukum asbab, ya, kemiskinan dipahami sebagai ujian kehidupan yang mengharuskan manusia berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, karena apa? Ya, kemiskinan terjadi dalam pandangan asbab karena Anda kurang bisa memanajemen harta, ya, atau terjerumus pada penyakit-penyakit sosial seperti perjudian, ya, dan mabuk-mabukan dan sebagainya. Ya, artinya ini secara hukum asbab ini bisa menyebabkan Anda, ya, menjadi orang yang miskin secara harta, ya. Dalam pendekatan ini seorang hamba, ya, tetap tawakal kepada Allah, namun ia tidak meninggalkan usahanya, ya, sebagai bentuk ikhtiar yang diperintahkan. Contoh seseorang yang miskin tidak boleh, ya, hanya berpasrah tanpa melakukan sesuatu, ya. Jadi ia harus mencari rezeki, ya, harus mencari rezeki dengan cara yang halal, ya, sambil tetap menyandarkan hasilnya kepada Allah, ya. Dalam hukum tajrid, jadi kemiskinan diterima sepenuhnya sebagai ketentuan Allah. Jadi orang yang hidup dalam tajrid akan merasa cukup, ya, dengan apa yang diberikan oleh Allah, ya, tanpa terlalu memikirkan duniawi, ya. Kemiskinan dilihat sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zuhud. Contoh, ya, seseorang yang miskin tetap bersyukur dan tidak mengeluh, ya, menganggap kemiskinan sebagai peluang untuk lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah penyakit, ya, dalam hukum asbab, ya. Penyakit dipahami, ya, sebagai ujian fisik yang mengharuskan seseorang berusaha untuk mencari pengobatan atau menjaga kesehatannya. Ya, di sini usaha seperti berobat, ya, ke dokter, ke paranormal, ya, ke ahli, ke tabib, ya, untuk meminum obat atau menjaga pola hidup sehat, ya, adalah bagian dari cara menerima ujian ini, ya. Contohnya, ya, seseorang yang sakit harus mencari pengobatan dan berdoa agar Allah memberikan kesembuhan. Namun ia tetap sadar bahwa kesembuhan datang dari Allah Ta'ala, bukan dari obat atau dokter itu sendiri atau, ya, paranormal itu sendiri, ya. Karena di paranormal itu kan ada pengobatan, apa nama itu, pengobatan non medis, ya, dengan ramuan-ramuan yang sudah diwariskan turun menurun di dalam budaya-budaya Nusantara, gitu, ya. Ya, dalam hukum tajrid, ya, penyakit dilihat sebagai bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas tanpa terlalu fokus pada usaha duniawi, ya. Orang dalam tajrid akan lebih menekankan doa, ya, zikir, dan kesabaran, serta memandang penyakit sebagai cara Allah
membersihkan dosa-dosanya. Ya. Contoh, seseorang yang sakit mungkin tidak perlu terlalu fokus pada pengobatan. Ya. Orang yang sakit mungkin tidak terlalu fokus pada pengobatan medis, ya, tetapi lebih banyak berserah diri dan berdoa, ya, meningkatkan spiritualnya, ya, menerima penyakitnya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dalam hukum asbab, ya. Kematian yang ketiga itu kematian, ya. Dalam hukum asbab, kematian dilihat sebagai akhir perjalanan duniawi yang memang harus dipersiapkan dengan amal dan usaha di dunia. Dalam pandangan ini manusia, ya, diingatkan untuk menggunakan waktu di dunia untuk berbuat kebaikan dan memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Ya, contohnya yaitu seseorang memanfaatkan hidupnya untuk bekerja keras, ya, beribadah dan membantu orang lain sebagai persiapan menuju akhirat. Ya. Dalam hukum tajrid, ya, kematian adalah ketetapan Allah yang sepenuhnya berada di luar kendali manusia. Jadi orang dalam tajrid akan memandang kematian dengan sikap tenang dan ikhlas karena ia menyadari bahwa hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh seseorang yang hidup dalam tajrid tidak takut mati karena ia merasa telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan fokus pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sintesis asbab dan tajrid, ya, Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa manusia harus mampu mengombinasikan kedua pendekatan ini sesuai dengan situasi. Ya, dalam asbab manusia tetap berusaha dan bertindak sesuai dengan hukum alam yang Allah tetapkan. Ya, ini tidak meninggalkan ikhtiar. Ya, dalam tajrid, ya, manusia harus menyadari, ya, bahwa semua usaha hanyalah perantara dan hasil akhir sepenuhnya berada di tangan Allah. Jadi di dalam tajrid pun tidak meninggalkan usaha, ya, karena tajrid itu memandang nanti setelahnya itu hanya, ya, dia memandang usaha itu hanya perantara, tapi tidak meninggalkan perantara atau asbab, ya. Ya, jadi orang tajrid itu memandang, ya, hanyalah perantara dan menilai hasil akhir sepenuhnya berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam konteks makalah ke-10 ini, ya, kemiskinan, penyakit dan kematian, ya, adalah bentuk ujian Allah yang mengajarkan manusia untuk menjalani asbab dengan bijak, ya, sambil tetap bersikap tajrid dalam menerima apa yang telah Allah tetapkan, ya. Dengan kombinasi ini manusia mencapai kesempurnaan, yaitu penghambaan kepada Allah Ta'ala. Walhasil, jadi makalah ke-10 dalam kitab Nasaihul Ibad yang membahas kemiskinan, penyakit dan kematian dapat kita pahami, ya, melalui dua perspektif, yaitu asbab atau usaha dan tajrid atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ya. Satu, dalam hukum asbab, ya, artinya manusia diajarkan untuk tetap berikhtiar secara aktif dalam menghadapi kemiskinan, penyakit atau ancaman kematian, ya. Usaha ini menunjukkan kepatuhan terhadap sunnatullah di mana manusia
harus memanfaatkan sebab-sebab duniawi untuk mencapai hasil yang diinginkan sambil tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum tajrid, ya, ujian seperti kemiskinan, penyakit dan kematian dia diterima dengan penuh keikhlasan sebagai bagian dari takdir Allah. Ya, dalam perspektif ini seorang hamba memandang bahwa segala sesuatu termasuk cobaan. Ya. Semua, ya, segala sesuatu termasuk cobaan adalah cara Allah mendekatkan dirinya kepada makhluknya, ya. Jadi kesimpulan yang utama itu yaitu kemiskinan, penyakit dan kematian adalah ujian yang membawa hikmah besar, yakni menghapus dosa dan mendekatkan hamba kepada Allah. Pendekatan terbaik adalah menggabungkan asbab dan tajrid, berusaha sebaik-baiknya dengan ikhtiar duniawi, namun tetap berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menyadari bahwa hasil akhir adalah kehendak Allah. Ya, dengan sikap ini manusia mencapai keseimbangan antara usaha dan tawakal, serta memperoleh kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.